Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pemuaian. Nah, pemuaian yang saya bahas kali ini adalah pemuaian zat padat. Nah, pernahkah kamu mengetahui alasan kenapa sambungan rel kereta api dibuat renggang dan bingkai kaca jendela dibuat lebih besar daripada kacanya? Nah, kejadian tersebut terjadi karena adanya pemuaian zat padat. Nah, tadi rel kereta api itu ketika dia kena sinar matahari, maka lama-kelamaan dia akan memuai semakin panjang. Nah, makanya dibuat renggang-renggang supaya menghindari misalnya dia nanti berbenturan kalau dia terjadi pemuaian. Nah, begitupun dengan bingkai kaca jendela ya. Dia harus dibuat lebih besar daripada kacanya. Kenapa? Karena kaca nanti ketika dia lama kelamaan maka dia akan memuai. Nah, ketika dia memuai, kalau misalnya bingkai kacanya terlalu pas, nanti pasti bakal bisa pecah. Nah, makanya dibuat agak lebih besar daripada kacanya supaya ketika nanti kacanya memuai masih ada ruang untuk dia memuai. Nah, kemudian pemuaian zat padat ini dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan perubahan suhu yang dialami oleh suatu benda. Nah, pemuaian zat padat ini dapat dibedakan menjadi pemuaian panjang, muai luas, dan muai ruang. Oke, kita lihat dulu yang pertama yaitu ada muai panjang. Nah, seutas kawat dari logam jika dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang pada kawat tersebut dipengaruhi oleh koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang ini biasanya disimbolkan dengan alfa, ya. Menyatakan pertambahan panjang zat pada setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, koefisien muai panjang ini dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa kita lihat persamaannya. Alfa sama dengan delta L per L0 dikali dengan delta T. Nah, hubungan antara panjang benda, suhu, dan koefisien muai panjang dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat persamaannya di sini adalah L sama dengan L0 ditambah delta L sama dengan lagi L0 ditambah L0 alfa kali delta T. Nah, jadi si L0 alfa kali delta T ini diturunkan dari persamaan yang di atas tadi, yang pertama tadi. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi menjadi L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, delta L ini adalah pertambahan panjang satuan internasionalnya adalah meter, L0 adalah panjang awal, L adalah panjang akhir, alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya derajat Celcius min 1, dan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, lanjut yang kedua yaitu adalah muai luas. Plat atau lempengan tipis jika dipanaskan akan mengalami pemuaian luas. Koefisien muai luas bahan mempengaruhi pemuaian luas. Nah, koefisien muai luas ini biasanya dilambangkan dengan beta. Kalau tadi alfa, ini adalah beta. Nah, adalah pertambahan luas zat padat pada setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nilai koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang ya. Nah, koefisien muai luas ini bisa dituliskan dari persamaan berikut. Beta sama dengan delta A dibagi A0 dikali delta T. Nah, bisa dilihat juga di sini di persamaannya di bawah. A sama dengan A0 ditambah delta A sama dengan A0 ditambah A0 dikali beta dikali delta T. Nah, tadi ya yang A0 kali beta kali delta T ini diturunkan dari persamaan yang pertama sama seperti yang tadi di atas. Nah, sama dengan lagi bisa disederhanakan lagi sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 plus beta kali delta T. Nah, delta A itu adalah pertambahan luas, A0 itu adalah luas awal. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan satuannya meter. Kalau ini berarti kuadratnya kali 2-nya yaitu meter persegi ya. Delta A tadi tambahan luas, A0 adalah luas awal, A luas akhir, beta koefisien muai luas, alfa ada koefisien muai panjang, delta T adalah kenaikan suhu. Nah, yang terakhir ini adalah muai panjang.
Zat padat berbentuk bangun ruang, misalnya bola, kubus, atau balok, memiliki volume. Jika benda tersebut dipanaskan, maka pemuaian ruang terjadi dalam arah panjang kali lebar dan tinggi. Nah, pemuaian pada bangun ruang dipengaruhi oleh koefisien muai ruang. Koefisien muai ruang adalah pertambahan volume zat padat pada setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, untuk koefisien muai ruang ini disimbolkan dengan gamma ya. Jadi gamma sama dengan delta V dibagi V0 kali delta T. Nah, sama kayak tadi, hampir sama ya, cuma di sini diganti dengan V aja. V sama dengan V0 ditambah delta V sama dengan V0 ditambah V0 gamma kali delta T sama dengan V0 dikali 1 plus gamma kali delta T ya. Nah, kalau tadi kan luas sama panjang, nah kalau ini adalah delta V-nya adalah volume ya. Oke, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya ya. Berdasarkan tadi pemuaian panjang dulu ya. Oke, di sini saya punya soal, saya bacakan dulu. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, jadi kita tulis dulu diketahuinya ya. Nah, diketahui kan tadi panjang awalnya itu adalah 1000 cm. Berarti panjang awal itu adalah L0. L0 sama dengan 1000 cm. Nah, jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Nah, berarti perubahan suhu itu sama dengan delta T. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, kita masukkan nilai alfanya atau koefisien muai panjangnya. Nah, nanti di sini kalau untuk contoh soal biasanya diketahui ya. Nanti disebutkan di contoh-contoh soal. Misalnya berapa nilai koefisien muai panjangnya. Nah, kalau di sini dapat dari tabel itu nilai alfanya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius min 1. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan panjangnya. Berarti pertambahan panjang sama dengan delta L. Oke, kita langsung masuk aja ke rumusnya ya. Tadi sudah disebutkan persamaannya. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Nah, kemudian kita pindah ruaskan yang L0. Jadi L dikurang L0 sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, kemudian untuk mencari delta L-nya bagaimana? Nah, jadi delta L itu adalah L dikurang L0 tadi ya. Nah, jadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, kita masukkan aja tadi L0-nya berapa? L0-nya adalah 1000 cm ya. Dikali dikali koefisien muai panjangnya itu 12 kali 10 pangkat min 6 dikali tadi delta T-nya 50. Nah, jadi dapatlah hasilnya 0,6 cm. Atau kalau misalnya kamu mau ubah si cm ke dalam meter boleh ya. Jadi kalau misalnya diubah ke dalam meter berapa? 0,006 meter. Nah, kalau ini dia tidak diubah, satuannya masih dalam cm ya. Nah, jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 0,6 cm.